Selamat pagi Pak Sugi dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Karisa Ciari Setianto. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari program studi Teknik Biomedis di Universitas Airlangga. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai medan elektromagnetik yang meliputi yang pertama adalah persamaan Maxwell dan yang kedua adalah aplikasi dari medan elektromagnetik ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya di bidang medis juga sesuai dengan program studi saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan dan ingin berdiskusi, silakan meninggalkan komentar pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab dan kita dapat berdiskusi singkat di sana. Yang pertama, kita akan bahas mengenai persamaan Maxwell. Nah, persamaan Maxwell sendiri, seperti yang ada di gambar, itu ada 4. Yang pertama itu adalah divergensi dari E, yang merupakan hukum Gauss, tapi dalam medan listrik. Untuk persamaan yang kedua itu adalah hukum Gauss, tapi pada medan magnetik. Dan yang ketiga itu adalah hukum Faraday. Dan yang keempat, kita juga akan melihat bagaimana Maxwell dapat memodifikasi hukum Ampere sehingga didapatkan persamaan seperti yang ada di PPT. Sebelum kita masuk ke persamaan Maxwell, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai apa itu skalar dan juga apa itu vektor. Kedua satuan ini memiliki perbedaan. Satuan vektor adalah satuan yang memiliki nilai atau panjang dan juga memiliki arah. Sedangkan kalau yang satuan skalar itu hanya memiliki nilai atau panjang saja. Dan pada PPT ini dapat kita lihat bahwa ini adalah contoh dari vektor. Pada bagian gambar yang paling kiri itu adalah vektor A yang dilambangkan dengan A dan juga ada barnya di atas. Vektor A ini ada di sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Sehingga dapat disebut sebagai vektor karena memiliki arah. Dan masing-masing dari sumbu itu memiliki nilai yang apabila kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, dan hasil penjumlahannya itu kita akar, itu kita akan mendapatkan besar vektor dari A. Bagaimana perkalian dari kedua vektor? Kita dapat menggunakan dua jenis perkalian, yaitu perkalian skalar dan juga perkalian dot. Pada bagian yang tengah itu adalah perkalian dot, di mana vektor A dot vektor B sama dengan nilai dari vektor A dikali dengan nilai vektor B dikali dengan cos theta, di mana theta ini adalah besar sudut dari vektor A dan juga vektor B. Hasil perkalian dot ini adalah skalar, yang berarti tidak memiliki arah. Beda dengan yang ada di perkalian cross di bagian kanan, di mana vektor B di cross dengan vektor A, maka akan digunakan rumus besar vektor A dan besar vektor B dikali, kemudian dikali dengan sin theta, dan dikali dengan satuan vektor. Di mana theta ini adalah besar sudut dari vektor A dan juga vektor B. Hasil perkalian dari skalar A, maaf, hasil perkalian cross dari vektor A dan juga vektor B ini adalah vektor C yang memiliki besar dan juga memiliki arah. Setelah kita dapat memahami perbedaan vektor dan juga skalar, nah ada dua lagi yang harus kita pahami sebelum masuk ke persamaan Maxwell. Karena kedua operator ini nantinya akan digunakan dalam persamaan Maxwell. Yang pertama adalah tentang divergensi dan yang kedua adalah tentang curl. Nah, pertama kita dapat menganggap medan vektor itu sebagai suatu fluida, tetapi kalau fluida itu incompressible, dan medan vektor ini kita bisa anggap sebagai suatu yang kompresibel. Pada divergensi ini terdapat sebuah sumber medan yang berdistribusi secara kontinu dalam suatu ruang, dan ruang ini tentunya memiliki volume. Dan untuk mengetahui besar sumber tersebut, kita dapat mengukur volume ruangan tersebut dan juga fluida yang bergerak per satuan waktu. Sehingga divergensi itu dapat kita gunakan untuk mengukur seberapa besar kekuatan dari sumber medan tersebut, dan kita bisa anggap sebagai laju pertambahan garis aliran persatuan volume.
dan ini adalah kekuatan sumber medan. Divergensi ini juga biasa kita gunakan untuk menghubungkan integral lipat 3 pada suatu volume dengan integral lipat 2 pada permukaan yang menyelubungi volume tersebut. Sehingga divergensi ini dapat kita gunakan pada hukum Gauss. Divergensi itu dapat kita lihat seperti lambang lambda, lalu ada dot, dan juga F. F ini adalah vektor walaupun tidak ada barnya, karena kita bisa gunakan juga F yang di bold, itu berarti adalah vektor. Sehingga divergensi dari vektor F adalah turunan parsial dari F pada sumbu X terhadap X ditambah dengan do Fy per do Y ditambah dengan do Fz per do Z. Nah, setelah kita dapat memahami mengenai divergensi yang merupakan satuan skalar, karena yang didapatkan nanti adalah kekuatan dari sumber medan tersebut. Kita tidak melihat lagi arahnya. Nah, yang kedua ini adalah curl. Curlnya adalah satuan vektor, sehingga kita melihat arahnya juga. Kita harus mengingat lagi bahwa sifat dari medan vektor itu adalah laju pertambahan garis-garis aliran. Dan curl ini bukan melihat kekuatannya, tetapi kita melihat jumlah garis-garis aliran tersebut yang berhubungan dengan besarnya pusaran atau sirkulasi, sehingga dikenal juga dengan sebutan vortex. Sehingga pada curl ini kita tidak hanya melihat besarnya pusaran tersebut, tetapi juga arah-arah dari garis alirannya. Dan untuk mengetahui jumlah garis aliran ini, kita memerlukan suatu operator diferensial untuk mengukur vortisitasnya ini. Curl dapat menghitung besar komponen pada arah tertentu, dan ini tuh sama dengan pusaran persatuan luas pada bidang tegak lurus arah tersebut. Sehingga curl pada yang merupakan satuan vektor ini, kita dapat mengetahui jumlah lengkungan dalam garis aliran, dan ini berhubungan dengan besar pusaran atau sirkulasi. Curl disimbolkan dengan lambda, kemudian ada cross, dan vektor F, sama dengan ini adalah matriks di mana baris yang pertama itu adalah AX, AY, dan juga AZ yang melambangkan vektor seperti I, J, dan juga K, tapi ini dalam AX, AY, dan juga AZ. Dan baris yang kedua ini adalah do per do X, do per do Y, dan do per do Z merupakan turunan parsial dari masing-masing komponen vektor terhadap sumbunya masing-masing. Dan yang terakhir itu adalah vektor F pada sumbu masing-masing terhadap sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Nah, setelah kita dapat memahami apa itu vektor, skalar, kemudian juga kita sudah paham mengenai operasionalnya yaitu divergensi dan juga curl, kita dapat masuk ke persamaan yang dibuat sama Maxwell. Nah, ini adalah persamaan elektrodinamik yang sebelum dimodifikasi oleh Maxwell. Sebenarnya pada persamaan 1, 2, dan juga persamaan 3 tidak terdapat modifikasi dari Maxwell, tetapi modifikasi akan dilakukan oleh Maxwell pada persamaan yang keempat. Persamaan yang pertama mengatur mengenai hukum Gauss, tetapi pada medan listrik, di mana divergensi dari E, yaitu medan listrik, sama dengan Rho per epsilon 0. Kemudian untuk persamaan yang kedua ini juga adalah hukum Gauss, tetapi pada medan magnetik, di mana divergensi dari B atau medan magnet sama dengan 0. Dan kita nanti akan tahu apa sih maksud dari masing-masing persamaan ini. Persamaan yang kedua itu adalah hukum Faraday, di mana curl dari medan listrik adalah sama dengan minus dari do B per do T. Kemudian persamaan terakhir yang nantinya akan dimodifikasi ini adalah hukum Ampere, di mana curl dari B sama dengan mu dikali dengan J. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hukum Gauss yang mengatur pada medan listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa divergensi dari medan listrik itu adalah kekuatan sumber medan yang dapat dinyatakan juga sebagai aliran keluar neto persatuan volume.
dapat dituliskan dalam bentuk integral sebagai integral tertutup E dot ds sama dengan Q per epsilon 0, di mana E ini adalah medan listrik dan S ini adalah luas pembatas dari ruang bervolume. Dan pada persamaan ini, ds ini memiliki lambang positif sehingga dapat diketahui bahwa arah dari kekuatan medan ini arahnya ke arah luar. Dan Q ini adalah muatan listrik dan epsilon 0 adalah permisivitas listrik atau konstanta dielektrik. Sehingga dari persamaan integral tersebut dapat kita turunkan menjadi bentuk divergensi, itu divergensi E sama dengan rho per epsilon 0, di mana rho ini adalah muatan listrik per volume. Sehingga dari bentuk divergensi ini dapat kita ketahui juga bahwa hasil divergensi dari medan listrik itu proporsional pada posisi apapun dengan muatan listrik pada posisi tersebut juga. Kemudian dapat kita turunkan dengan menjadi rapat flux listrik D. Kenapa? Karena dalam suatu ruangan bervolume yang memiliki muatan atau bahan dielektrik, memungkinkan adanya momen dipol P, sehingga muncul polarisibilitas. Maka dari itu kita bisa ganti menjadi D yang merupakan dengan faktor epsilon 0 menjadi divergensi D, vektor D sama dengan rho dari muatan listrik tersebut. Vektor D ini memiliki dimensi kolom per meter kuadrat, sehingga dapat disebut juga sebagai perpindahan listrik. Sedangkan rho ini adalah rapat muatan. Dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwa aliran flux listrik yang keluar dari permukaan tertutup, di mana volume yang diselubungi oleh permukaan ini sangat kecil, bahkan hanya sebesar titik, ini sama dengan kerapatan muatan listrik pada titik tersebut. Pada bahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum Gauss yang mengatur pada medan magnet. Nah, dari persamaan sebelumnya yang ada di slide sebelumnya itu kita bisa melihat ada persamaan yang sama, yaitu integral tertutup epsilon 0 dikali dengan E dot ds, di mana epsilon 0 E ini sama dengan D, yaitu rapat flux D pada slide sebelumnya, dan sama dengan integral dari rho dikali dengan V dikali dengan dV, di mana V ini adalah volume dan rho ini adalah rapat muatan listrik. Sehingga dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwa aliran keluar neto flux listrik epsilon 0E itu sama dengan rapat muatan di satu titik dalam suatu ruang. Kemudian dari persamaan ini kita bisa turunkan menjadi divergensi dari epsilon 0 dikali dengan E sama dengan rho V, dan dapat kita turunkan kembali menjadi integral tertutup dari B, yaitu medan magnet, dot ds sama dengan 0. Jumlah total dari medan magnet B yang masuk dan juga yang keluar dari suatu permukaan, di mana permukaan ini menutupi suatu ruang, tapi ruang ini hanya memiliki volume yang sangat kecil yang berbentuk hanya sebuah titik. Nah, ini adalah sama dengan 0, sehingga dapat kita sebut sebagai point relation. Dari persamaan tersebut kita bisa turunkan menjadi suatu persamaan diferensial, yaitu divergensi dari B sama dengan 0. Artinya adalah garis-garis flux magnet itu merupakan garis-garis tertutup, sehingga jumlah neto garis flux yang masuk dan yang keluar dari suatu ruangan itu sama. Nah, hal ini juga dapat membuat kita menyimpulkan bahwa muatan magnetik dalam lingkungan ini yang bebas itu tidak ada. Pembahasan ketiga adalah mengenai hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini berangkat dari ide dari seorang ilmuwan bernama Faraday yang menyatakan bahwa pada sebuah lintasan tertutup yang dipengaruhi oleh medan magnet, dan medan magnetnya ini dapat berubah terhadap waktu, maka akan muncul tegangan induksi pada lintasan yang sama dengan negatif dari laju perubahan flux magnet pada permukaan yang melingkupi lintasan tersebut. Nah, dari pernyataan ini dapat kita gunakan penurunan rumus. Rumus yang pertama kita gunakan adalah rumus tegangan induksi, yaitu V-in sama dengan integral tertutup dari E dot dl, di mana E ini adalah medan listrik dan dl ini adalah panjang dari lintasan tersebut, dan flux magnetik, yaitu integral dari B dot ds, di mana B ini adalah medan magnet dan S ini adalah luas permukaan yang melingkupi lintasan tersebut.
Kemudian dapat kita gabungkan kedua persamaan ini menjadi integral tertutup E dot dl sama dengan minus do per dot integral dari B dot ds. Artinya adalah dari persamaan tersebut adalah medan magnet yang berubah terhadap waktu akan menghasilkan medan listrik induksi. Tidak peduli apakah nanti ada kawat konduktor ataupun tidak ada. Dan apabila muncul medan listriknya ini akan disebut sebagai arus induksi. Kemudian, hukum Faraday ini juga dapat kita gunakan sebagai, prinsip dasar untuk menggunakan generator listrik. Hasil yang dihasilkan dari hukum Faraday ini merupakan medan magnet yang, merupakan medan magnet non-konservatif. Kemudian B ini adalah hasil curl dari potensial vektor A, sehingga bisa kita, turunkan menjadi integral tertutup E dot dl sama dengan minus do per dot T, integral curl A dot ds sama dengan minus do per dot T, integral tertutup A dot dl. Kemudian kita gunakan hukum Stokes menjadi integral dari curl E tambah do B per do T dikali dengan ds sama dengan 0. Di mana S ini adalah permukaan sembarang, sehingga hasil integralnya ini akan didapatkan 0, dan bisa kita turunkan lagi menjadi curl E sama dengan minus dari do B per do T. Dari persamaan ini diartikan sebagai penyebaran medan listrik pada suatu titik itu sama dengan negatif dari laju perubahan fluks magnet terhadap waktu. Dari persamaan ini juga dapat kita simpulkan bahwa medan listrik induksi itu tidak sama dengan karakteristik dari medan listrik elektrostatik. Karena medan listrik induksi ini memiliki rumus minus do per do T, sedangkan kalau medan listrik elektrostatik itu sama dengan 0. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai hukum ampere yang akhirnya dimodifikasi oleh Maxwell. Nah, sebelum kita melihat modifikasinya, kita harus tahu dulu kenapa akhirnya Maxwell ini memodifikasi hukum ampere. Dan sebelum itu kita juga harus paham bahwa ada satu sifat dari divergensi dan curl, yaitu apabila hasil dari curl suatu vektor didivergensikan, maka hasilnya itu adalah 0. Seperti pada PPT itu adalah hasil divergensi dari curl F, vektor F, maka hasil akhirnya itu adalah 0, sehingga dapat terbukti sifat ini. Nah, pada slide ini kita akan bahas apa sih yang membuat hukum ampere ini dimodifikasi oleh Maxwell. Bila kita lihat dari slide sebelumnya, ada satu sifat dari divergensi dan curl, yaitu apabila suatu curl vektor itu didivergensikan, maka hasilnya adalah 0. Nah, kita lihat dari yang persamaan 3 itu adalah curl dari E, medan listrik, sama dengan minus do B per do T, itu adalah hukum Faraday. Apabila hasil curl E ini didivergensikan kembali, sehingga bagian kanannya juga harus didivergensikan. Hasil divergensi dari minus do B per do T itu adalah minus do per do T dari divergensi B. Nah, karena divergensi B itu adalah 0, maka hasilnya itu adalah 0. Sama dengan ruas kiri, itu hasil divergensi dari curl E itu adalah 0, sehingga terbukti sesuai dengan sifatnya. Tapi beda pada persamaan yang keempat, itu kita gunakan hasil curl dari B, yaitu medan magnet, sama dengan mu dikalikan dengan J. Ini adalah hukum ampere. Apabila bagian kiri didivergensi dan bagian kanan juga didivergensi, maka hasil dari divergensinya itu yang bagian kiri 0, tetapi yang bagian kanan itu adalah mu divergensi J. Dan divergensi J ini bukan 0, sehingga yang bagian kiri itu 0 dan yang bagian kanan itu bukan 0. Sehingga pada rumus ampere ini, hukum ampere ini tidak sesuai dengan sifat. Apalagi dengan arus yang stabil, itu memang divergensinya itu, divergensi dari J itu adalah 0. Tapi apabila arusnya tidak stabil, maka divergensi dari J itu tidak 0. Nah, cara kedua kita bisa tahu bahwa hukum ampere ini perlu dimodifikasi adalah melalui pengisian kapasitor, di mana saat pengisian kapasitor itu arusnya tidak stabil, seperti pada gambar yang di bawah. Nah, apabila arusnya tidak stabil, maka tidak sesuai dengan hukum ampere. Jika pada arus yang mengalir di
kabel tersebut itu terbentuk menjadi suatu permukaan, yaitu Amperian loop dan terdapat permukaan seperti balon yang melingkupi si Amperian loop itu. Sehingga tidak ada arus yang mengalir pada permukaan dari Amperian loop itu dan ini menyebabkan arus yang mengalir itu adalah nol atau tidak ada. Sebenarnya hal ini memang sesuai dengan sifat magnetostatik. Tetapi pada arus yang tidak stabil, maka ini akan menjadi hal yang salah karena arus itu bergantung pada permukaan yang melingkupi si loopnya tersebut. Sehingga ini tidak sesuai dengan hukum Ampere. Maka dari itu, untuk memodifikasi rumus ini, Maxwell menggunakan rumus kontinuitas dan juga hukum Gauss. Di mana rumus yang digunakan itu adalah divergensi dari J sama dengan minus do rho per do T dan juga divergensi dari E yaitu sama dengan rapat muatan listrik per epsilon 0. Bila digabungkan, keduanya ini menjadi divergensi J sama dengan minus do rho per do T sama dengan minus do per do T dari epsilon 0 divergensi E. Sehingga didapatkan minus divergensi dari epsilon 0 dikali dengan do E per do T. Dan didapatkan juga rumusnya itu menjadi curl dari B sama dengan mu J ditambah dengan mu dikali dengan epsilon 0 dikali dengan do E per do T. Di mana J ini adalah arus per unit luas area yang tegak lurus terhadap arah arus. Kemudian epsilon 0 ini permisivitas konduktivitas dan E ini adalah medan listrik, T adalah waktu. Medan listrik yang berubah ini akan menimbulkan induksi medan magnet dan hal ini sesuai dengan hukum Faraday. Apabila pada rumus yang terakhir medan listriknya itu adalah konstan, maka turunan parsial E terhadap T itu akan menjadi sama dengan 0, sehingga hasil dari curl B itu adalah mu J saja. Untuk modifikasinya, Maxwell juga memunculkan sebuah teori yang dilandaskan dengan eksperimen Hertz pada gelombang elektromagnetik. Hasil dari teorinya ini adalah displacement current. Displacement current ini memiliki rumus JD sama dengan epsilon 0 dikali dengan do E per do T. Nah, do E per do T dikali dengan epsilon 0 ini sebenarnya agak salah karena tidak berpengaruh terhadap arus. Tetapi ini persamaan ini hanya dapat berpengaruh terhadap J, yaitu arus pada luas area tertentu. Kemudian apabila kita ingat lagi tadi pengisian kapasitor, maka rumus dari medan elektrik yang ada di antara dua plat itu adalah E sama dengan Q per epsilon 0 dikali dengan A, di mana Q ini adalah muatan pada plat dan A ini adalah luas dari plat tersebut. Kemudian apabila kita turunkan terhadap waktu, maka didapatkan menjadi 1 per epsilon 0 dikali dengan A, kemudian dikali dengan I, yaitu arus. Sehingga didapatkan menjadi integral B dot dl sama dengan mu I ditambah dengan mu dikali dengan epsilon 0 dikali dengan integral do E per do T dikali dengan dA. Nah, apabila pada permukaan datar, E ini, medan listrik ini adalah sama dengan 0, tetapi E end atau E end atau I total itu adalah sama dengan I. Tapi pada permukaan yang berbentuknya balon seperti pada gambar tadi, maka arus totalnya itu adalah 0, tetapi integral dari do E per do T dikali dengan dA itu sama dengan I per epsilon 0. Sehingga didapatkan jawaban yang sama pada kedua permukaan. Apabila kasus pertama itu hasil dari integral B terhadap DL itu adalah dari arusnya itu sendiri, tetapi untuk kasus yang kedua, apabila permukaannya itu berbentuk balon, itu arusnya akan didapatkan dari displacement current. Nah, kita telah membahas semua persamaan Maxwell dari yang hukum Gauss terhadap medan magnet, hukum Gauss terhadap medan listrik, hukum Faraday, dan juga modifikasi yang dilakukan oleh Maxwell terhadap hukum Ampere. Nah, sekarang kita akan bahas apa aja aplikasi dari persamaan yang ada untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, satu persamaannya itu adalah B sama dengan curl A.
Nah, bagaimana aplikasinya itu terhadap PET atau MRI yang biasa digunakan dalam bidang medis untuk membantu dokter melakukan diagnosis terhadap pasien. Nah, sebelum kita masuk ke cara kerjanya, kita harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada di MRI. MRI sendiri itu adalah Magnetic Resonance Imaging. Komponen utamanya terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama adalah magnet, kemudian gelombang radio, dan yang ketiga adalah gradien. Nah, magnet itu merupakan magnet yang superkonduktor sehingga dapat menghasilkan medan magnet yang kuat yang dapat digunakan untuk proses pencitraan. Nah, magnet ini terdapat kumparan kawat yang terbuat dari bahan superkonduktor. Kemudian magnet ini akan dioperasikan pada suhu yang rendah menggunakan cairan pendingin, contohnya seperti helium. Untuk komponen yang kedua itu adalah gelombang radio atau radio frequency coil. Nah, radio frequency coil ini dapat digunakan untuk mengirimkan dan juga menerima gelombang radio yang diresonansikan baik dari MRI sendiri ke dalam tubuh dan juga yang diresonansi kembali dari tubuh ke mesin. Dan RF coil ini bisa ditempatkan di tempat-tempat yang mau kita ambil image-nya. Contohnya, kalau kita mau di bagian endorektal, maka bisa menggunakan coil endorektal untuk pencitraan di area rektum. Dan juga untuk pencitraan di bagian pembuluh darah, kita bisa menggunakan coil intravaskular. Untuk komponen yang terakhir itu adalah gradien. Nah, gradien ini dapat membantu kita untuk menghasilkan gambar yang lebih akurat dan juga lebih memiliki resolusi yang lebih tinggi. Karena gradien coils ini dapat memberikan medan magnet yang bervariasi secara spasial, sehingga memungkinkan gambar yang dihasilkan itu lebih terperinci. Gradien ini ditempatkan di daerah magnet utama sehingga dapat mengubah medan magnet sesuai dengan gradien dan bisa dikontrol menjadi 3 dimensi. Contohnya apabila kita gunakan dalam lokalisasi spasial dan juga memproses pencitraan gambar itu sendiri. Nah, bagaimana cara kerjanya? Pertama, kita harus ingat bahwa tubuh kita itu 60%-nya terbuat dari air, sehingga lebih banyak kandungan H2O yang memiliki sifat magnetik karena dia ini termasuk yang kovalen polar. Dan hal ini menyebabkan H2O dalam tubuh kita itu akan bereaksi apabila terkena dengan medan magnet. Lalu medan magnet itu akan dipancarkan dan kena ke tubuh kita, dan tubuh kita dapat meresonansikan magnet tersebut melalui H2O yang ada dalam tubuh. Selain itu juga ini ada gradien, di mana gradien ini dapat membagi medan magnet sesuai dengan daerah yang memiliki permisivitas atau kerapatan kemagnetan yang berbeda-beda sehingga masing-masing dari bagiannya itu dapat menghasilkan gambar yang jernih. Nah, lalu bagaimana cara MRI itu dapat mengubah resonansi yang diberikan oleh tubuh itu menjadi gambar pencitraan. Nah, perlu kita ketahui dalam tubuh kita itu tidak hanya ada H2O tetapi ada juga radionuclides. Nah, radionuclides ini sendiri adalah bahan yang dapat menghasilkan radiasi yang sebenarnya ada dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Bisa masuk lewat makanan, minuman, bisa juga penyerapan dari kulit. Contoh dari radionuclides ini sendiri seperti radium. Nah, ini biasanya radium tuh bisa menimbulkan kanker atau tumor pada tulang. Kemudian uranium itu dapat menimbulkan kanker pada paru dan juga tumor lempatik dan jaringan hematopoietik. Nah, dari radionukleus ini sendiri nanti akan diilustrasikan distribusinya dengan deteksi foton yang ada pada MRI. MRI itu dikenal juga sebagai PET, yaitu positron emission tomography, yang berarti menggunakan positron emitting nuclides. Jadi cara kerjanya yang pertama itu adalah positron akan emit atau dilepaskan dari hasil pemecahan radionuklides yang ada dalam tubuh pasien. Nah, kenapa bisa terpecah radionuklides ini? Dikarenakan adanya medan magnet yang dihasilkan oleh MRI. Kemudian positron yang sudah dilepaskan itu akan bergerak melewati suatu jarak hingga akhirnya bertemu dengan elektron dan nanti akan membentuk sebuah pasangan foton. Pasangan foton inilah yang akan dideteksi oleh PET dan dapat dideteksi juga dari mana lokasi awal pasangan foton tersebut sebelum
menjadi pasangan foton dan dapat dihasilkan gambar tomografik. Kemudian kita akan bahas bagaimana sih positron itu dapat teremit atau bisa dilepas. Nah, positron dalam tubuh kita itu tuh memiliki arah dipol, seperti pada gambar yang pertama. Kemudian apabila ada medan magnet, maka medan magnet itu akan membuat arah dipol proton itu berlawanan dengan arah magnet. Dari yang awalnya ke atas, kemudian ada gelombang medan magnet ke bagian kanan, sehingga arah dipol dari proton itu akan ke arah kiri. Kemudian setelah adanya gelombang medan magnet akan disusul dengan gelombang radio yang membuat arah dipol proton itu menjadi searah medan magnet. Apabila gelombang radionya itu kita hilangkan, maka perlahan-lahan arah dipol dari proton itu akan kembali ke awal, tetapi sambil melepas positron. Seperti itu. Nah, dari cara kerja yang dilakukan oleh MRI menggunakan metode PRT ini, terdapat suatu kekurangan, yaitu tadi disebutkan bahwa setelah positron itu melewati diemit dari pemecahan radionukleid itu, maka positron akan bergerak melewati suatu jarak sebelum bertemu dengan elektron dalam bentuk pasangan foton. Nah, selama proses jaraknya itu semakin jauh jarak dari di mana positron itu diemit hingga bertemu dengan elektron itu akan semakin mengurangi resolusi gambar yang dihasilkan. Maka dari itu bagaimana caranya upaya untuk meningkatkan resolusi ini sehingga kita bisa menggunakan salah satu metode yang dilakukan oleh sekelompok peneliti, yaitu dengan mencari korelasi medan magnet dengan jarak objek. Untuk melakukan simulasinya, maka mereka menggunakan multiphysics software, di mana mereka membuat sebuah simulasi dari bagian kepala manusia, yaitu dengan membuat model kepala yang terdiri atas kulit, tengkorak, dan juga jaringan otak. Masing-masing dari bagian ini memiliki konduktivitas listrik dan juga permeabilitas relatif yang berbeda. Kemudian jarak dari model tersebut ke coil itu adalah sekitar 30 cm, di mana coil ini sendiri adalah sumber dari medan magnet. Nah, sekarang kita akan bahas persamaan medan magnet yang digunakan pada PET atau MRI ini. Nah, persamaannya ini adalah curl dari mu 0 pangkat min 1 dikali dengan mu R pangkat min 1 dikali dengan B, lalu dikurangi dengan konduktivitas listrik dikali dengan kecepatan, kemudian di-cross dengan vektor B, sama dengan JE, di mana mu 0 ini adalah konstanta permeabilitas, dan mu R ini adalah permeabilitas relatif. Kemudian JE ini sendiri adalah kerapatan arus yang dihasilkan di bidang eksternal, sehingga dapat diturunkan menjadi B, yaitu medan magnet, sama dengan curl dari A, di mana A ini adalah vektor potensial magnet. Nah, medan magnet B ini dapat diperoleh dengan hasil curl dari A, di mana A sendiri ini adalah potensial vektor magnet. Potensial itu adalah sebuah skalar yang mengukur energi potensial pada suatu sistem medan magnet. Kemudian vektor adalah, seperti kita bahas, bahwa itu adalah besaran yang memiliki nilai juga arah, dan magnet itu adalah suatu sifat magnetik dari material. Kemudian persamaan lain yang dapat digunakan itu untuk menunjang dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan JE sama dengan N dikali dengan E coil dibagi dengan S, kemudian dikali dengan E coil, di mana JE ini adalah kerapatan arus yang dihasilkan di bidang eksternal, kemudian N ini adalah jumlah putaran coil, E coil ini adalah arus yang ada pada coil tersebut, E-coil ini adalah aliran arus yang ada pada E-coil tersebut, dan S ini adalah luas dari cross-section coil tersebut. Sehingga bisa kita perkirakan bahwa magnet yang digunakan ini adalah magnet yang berbentuk solenoid, karena memiliki rumus yang sama dengan rumus pada kawat konduktor solenoid. Kemudian kita juga harus mengetahui seberapa total gaya magnet yang dihasilkan untuk dapat mengemisi positron dari tumor. Nah, ini dapat digunakan persamaan yaitu Ft, di mana Ft ini adalah total gaya magnet yang digunakan sama dengan Z. Z itu adalah nomor massa muatan,
dikali dengan E, yaitu muatan elektron, kemudian dikali dengan hasil cross dari V, yaitu kecepatan positron, dan juga B, yaitu medan magnet, dan sama dengan turunan dari MP, di mana MP ini adalah massa positron dikali dengan V, velocity, kemudian ini diturunkan terhadap T, yaitu waktu. Nah, karena kita menggunakan positron, sehingga nomor massa muatannya ini adalah sama dengan 1. Pada penelitian tersebut dilakukan agar dibuat satu data, di mana datanya dapat mengetahui satu keadaan positron. Positron dapat bergerak bebas dengan cara diatur luas cross-seksional dari medium dan juga waktu. Partikel yang dapat bergerak itu bisa bergerak karena adanya pengaruh dari medan magnet yang dipengaruhi oleh sudut, sehingga arah pergerakan partikel itu bisa berubah yang awalnya itu tegak lurus menjadi sirkular. Nah, karena ada perubahan arah gerak ini dapat meningkatkan akurasi karena mengurangi kemungkinan adanya perubahan tempat antara lokasi awal di mana positron tersebut diemisi dengan lokasi di mana terjadinya anihilasi atau penggabungan antara positron dan elektron. Hal ini menyebabkan jumlah foton yang dihasilkan oleh tumor per volume itu akan meningkat dan dapat menghasilkan gambar yang lebih jernih dan memiliki resolusi yang lebih tinggi juga. Nah, pada grafik kita juga bisa melihat yaitu adanya garis linear pada grafik pertama itu semakin tinggi arus pada koil, maka flux magnetik pastinya lebih tinggi dan dapat meningkatkan resolusi gambar juga. Apabila fluxnya itu semakin tinggi, maka um, pada tumor itu juga dapat bisa menerima magnet yang lebih tinggi. Tapi perbedaan posisi kepala juga dapat meningkatkan atau menurunkan besar flux. Lalu pada tabel yang di bawah itu, semakin rendah flux magnetik yang diperlukan, maka semakin rendah juga putaran koil yang diperlukan. Karena semakin rendah putarannya, maka semakin rendah juga pendinginan yang harus dilakukan pada koil, sehingga dapat meningkatkan resolusi gambar. Nah, tetapi ini tuh hanya berlaku pada isotop tertentu saja. Pada bagian kanan dapat kita lihat bahwa jarak R yang harus ditempuh oleh setiap isotop itu berbeda, sehingga membutuhkan medan magnetik yang sama tetapi dapat menghasilkan resolusi yang berbeda. Sehingga dapat dibuktikan bahwa Rmax yang kecil itu juga dapat menghasilkan output yang sama dengan Rmax yang besar. Ini hanya tergantung pada isotop yang digunakan. Sekian penjelasan singkat saya mengenai medan elektromagnetik yang terfokus pada persamaan Maxwell dan juga aplikasinya dalam PET atau MRI. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan saya berharap agar video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Karsa Ceris, terima kasih.